Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, setiap Sabtu subuh di Masjid An-Nur kita mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang akan kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, disebutkan dalam kitab Sunan Abi Daud, disebutkan dalam kitab Sunan Tirmidzi, disebutkan juga dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Artinya hadisnya satu, tapi ada dalam beberapa kitab. Apa pentingnya untuk mengetahui hadis itu ada dalam kitab? Maka ada satu ilmu khusus namanya takhrij. Takhrij artinya azwul hadis ila masadirihil asliyah, menyebutkan letak hadis dalam referensi induk. Jangan beli buku kalau hadisnya tidak disebutkan letaknya. Bagaimana kita bisa tahu? Dalam kurung HR, hadis riwayat siapa? Di Arab, Mesir, buku kalau tidak ditahqiq disebutkan dalam kitab apa, orang tak mau beli karena dia ragu tentang isinya. Makanya setiap kali menyampaikan hadis-hadis ini kita sebutkan, ini yang subuh mau kita kaji ini ada dalam kitab Sahih Muslim. Kalau sudah dalam Sahih Muslim, tak perlu disebutkan lagi sahih apa tak sahih, karena semua hadis dalam kitab Sahih Muslim sahih, Sahih Bukhari sahih. Makanya mereka menyebut nama kitab itu sahih karena isinya sahih semua. Adapun sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini bernama Thauban, pakai huruf tha. Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maula artinya budak. Budak, bukan budak orang Bengkalis, itu budak kecil. Budak hamba sahaya. Dia budak ya. Dia kalah dalam perang lalu dijual di pasar budak. Fastarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibeli oleh Rasulullah. Orang bisa jadi budak itu banyak faktor. Pertama, jadi tawanan perang. Perang kita dengan suatu kerajaan, kalah dia. Maka yang kalah itu jadi budak. Zaman dulu perang antar kerajaan, antar suku. Lalu Thauban ini menjadi budak. Dijual, dibeli oleh Nabi SAW. Fa'ataqahu. Setelah dibeli Nabi, dibebaskan Nabi Muhammad SAW. Perbuatan yang paling mulia adalah membebaskan budak. Makanya 8 asnaf zakat, 1 untuk pembebasan budak. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Budak. Andai datang budak ke Masjid Raya An-Nur, dia katakan, saya ini seorang budak, tuan saya mau membebaskan saya kalau saya bisa menebus diri saya 30 juta. Namanya budak mukatab. Mukatab diambil dari kata-kata bayu katibu mukatab, dituliskan. Kalau engkau bisa menebus dirimu 30 juta, kau bebas. Datang dia kemari. Maka kita wajib memberikan 1 dari 8 asnaf zakat. Tebus dirimu. Begitulah cara Islam membebaskan perbudakan. Kalau engkau mau masuk ke dalam tengah surga, beli budak, bebaskan. Itu dilakukan Nabi SAW. Dia beli budak bernama Thauban. Ini membantah bahwa Islam melanggengkan perbudakan. Kenapa dalam ayat Quran banyak cerita tentang budak? Menunjukkan at-tadarruj fit tasyri'. Nabi Allah Ta'ala kalau mau menghapuskan suatu hukum, tidak sekaligus. Karena kalau langsung sekali orang terkejut. Kasus khamar. Haram apa tak haram khamar itu ya Rasulullah?
Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang khamar, qul, katakan, fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Khamar itu dosanya besar, tapi ada manafi', ada manfaatnya. Itu ayat pertama turun. Bukan langsung khamar haram. Walau keras begitu orang tak mau masuk Islam. Karena mereka minum khamar itu macam minum air putih. Habis sarapan pagi minum khamar. Bangun tidur minum khamar. Maka ketika pengharaman khamar, saya mau bandingkan dengan budak. Begitu juga dalam kasus budak. Tidak langsung dikatakan bebaskan. Tentu mereka menolak. Dengan cara perlahan-lahan. Yang sebelumnya kasar sama budaknya, Nabi mengajarkan, jangan kau panggil ya abdi, ya amati, hei budakku, tidak. Tapi panggillah dia ya maulaya, wahai tuan. Tuannya memanggil tuan kepada budaknya. Begitulah penghormatan manusia sesama manusia. Islam membebaskan dari budak hamba manusia menjadi hamba Allah. Makanya nama yang paling bagus adalah nama yang dinisbatkan kepada Allah. Abdan, hamba. Selama ini manusia. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW datang, dinisbatkan kepada Asmaul Husna. Abdul Mukmin, Abdul Muhaimin, Abdul Aziz, Abdul Jabbar. Dia budak, hamba sahaya Allah. Termasuklah Abdul Somad. Nah, lalu kemudian budak ini namanya Thauban, dibeli Nabi, dibebaskan Nabi. Wahai Thauban, engkau tak lagi jadi budak. Bebas. Terserah engkau mau kemana. Tapi dia tak mau pergi. Inilah hebatnya. Tempat lain budak lari dari tuannya. Disiksa. Tapi aneh Thauban. Setelah dibebaskan malah tak mau pergi. Dia tetap ingin menjadi pelayan pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara staf pribadi Nabi ada namanya Anas bin Malik. Anas tak budak. Anas diserahkan oleh ibunya. Namanya Ummu Sulaim. Ketika Nabi pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah yang sebelumnya bernama Yathrib, lalu kemudian datang seorang perempuan namanya Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, ada yang kaya mengasih tanah, ada yang hebat memberi onta, ada yang hebat memberi kebun korma. Aku bukan perempuan yang kaya dan hebat. Inilah anakku namanya Anas bin Malik. Tolonglah engkau terima dia menjadi pembantumu. Anas bin Malik mengambilkan air wudhu Nabi. Anas bin Malik menyiapkan sendal Nabi. Anas bin Malik menjadi pelayan. Apa kata Anas bin Malik? Fadimtun nabiyya 10 sinin. Aku pernah menjadi pelayan pembantu Nabi 10 tahun lamanya. Setelah Nabi meninggal, barulah Anas bin Malik pindah ke sebuah kota bernama Basrah. Letaknya di Irak. Thauban begitu juga. Menunggu Nabi meninggal. Meninggal Nabi, pindah. Bilal bin Abi Rabah juga budak dimerdekakan oleh Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Meninggal Nabi, mereka pindah. Anas bin Malik pindah ke Basrah. Bilal bin Abi Rabah pindah ke Dimashq. Dimashq, bahasa Arabnya Dimashq. Orang Barat menyebut Damaskus. Kenapa mereka tak menyebut Dimashq? Payah mereka menyebut Dimashq karena ada lemak babi di leher. Mereka menyebut Damaskus. Sedangkan Thauban pindah ke negeri Syam, kota bernama Ramallah. Ramallah. Di mana itu sekarang? Palestina. Negeri Syam menjadi 4 negara. Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Itulah 4 menjadi negara kecil yang disebut negeri Syam. Tempat hijrahnya Nabi Musa alaihissalam, tempat hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, tempat hijrahnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan Nabi Muhammad ke negeri Syam, Pak Ustaz? Tertulis dalam Al-Quran. Mana dia? Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram Hijaz ilal masjidil aqsa, negeri Syam. Bahkan sebelum itu pun dia sudah dibawa ke negeri Syam. Alladzi barakna haulahu, kami berkahi sekelilingnya. Lalu kemudian Thauban meninggal di negeri Syam.
pada tahun 54 Hijrah. Inilah sahabat yang meriwayatkan hadis yang kita bahas subuh ini. Kok bisa dia meriwayatkan hadis, Pak Ustaz? Dia tidur di rumah Nabi. Dia mendengar hadis Nabi. Dia menjadi pelayan Nabi. Matanya mulia melihat wajah Nabi. Dia hidup berdampingan bersahabat dengan Nabi. Maka dia memiliki keutamaan mendapatkan gelar yang tak bisa diambil lewat kuliah S1, S2, dan S3. Apa dia? As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Mereka itu apa titelnya? Radhiyallahu anhum wa raduhu an. Anas bin Malik radhiyallahu an. Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu an. Thauban radhiyallahu an. Asal kampungnya dari mana? Makkah, Yaman, Aceh, Medan, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Palembang, Bengkulu, Lampung. Kalau Arab begitu juga. Yang atas Syam, di tengah Makkah, di bawah Yaman. Negeri Syam di atas, Makkah di tengah, Yaman di bawah. Antara Makkah dengan Yaman ada satu daerah namanya Sarat. Disitulah kampung dia. Berasal dari suku Himyar. Himyar adalah bangsawan dari kalangan negeri Yaman. Inilah Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Hadisnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, apa kata Nabi? La tazalu, la tidak, tazalu hilang, la tazalu tidak hilang. Kalau tidak hilang berarti ada. Kalau ada berarti eksis. Tidak akan pernah hilang. Janji Nabi SAW. La tazalu. Tidak akan pernah hilang. Akan terus ada. Akan tetap eksis bertahan. Siapa itu? Ta'ifatun. Sekelompok orang. Kalau satu orang nafarun. Kalau sekelompok orang qaumun. Ini sekelompok orang ramai. Qaumun. Tapi kalau ta'ifatun, dua orang pun sudah disebut ta'ifah. Makanya dalam Quran dikatakan, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Jangan semuanya pergi berperang. Perang, bagus. Jihad. Jangan semuanya pergi berperang. Falaula ta'ifatun, ada sekelompok orang kampung itu datang menghadap Nabi untuk apa? Liyatafaqahu fid din, belajar agama. La tazal, akan tetap ada, tidak pernah mati, tidak pernah hilang, tidak pernah binasa. Ta'ifatun, sekelompok kecil min ummati, dari umat. 3 pelajaran. Yang pertama, dia tak pernah mati. Dulu kita waktu kecil diajarkan ada manusia abadi tak pernah mati. Siapa namanya? Highlander. Ini kafir punya cerita. Dalam Islam, ajarkan ke anak cucu menantu kita. Hai anakku, hai kawanku, hai sahabatku, hai cucuku. Akan ada sekelompok orang yang tidak pernah mati. Namanya boleh jadi mati. Orangnya boleh jadi mati. Tapi Allah mengatakan mereka tak mati. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. Jangan kau katakan mereka itu mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, tapi kalian tak bisa merasakan kehidupan mereka. Jangan kau katakan dia mati hanya karena kau tak bisa melihatnya. Nabi mengatakan la tazalu, akan tetap ada ta'ifatun, sekelompok orang. Syaratnya min ummati, dia mesti umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok anak remaja, Pak Ustadz, orangnya baik-baik, sopan-sopan, santun-santun, menyekolahkan fakir miskin, menyekolahkan anak yatim, mereka selalu nyumbang. Umat siapa dia? Bukan umat Muhammad, tak diterima. Satu-satunya jalan adalah jalan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Umar ibnul Khattab membawa selembar Taurat.
Taurat itu berserak-serak di Madinah. Karena di sana banyak orang Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Datang Umar membawa Taurat. Umar, apa itu? Taurat ya Rasulullah. Sini. Diambil Rasulullah, disobek. Kenapa Nabi menyobeknya? Lokana Musa hayyan. Hai Umar, seandainya Musa hidup sekarang, ma wasa'ahu illa yattabi'ani. Dia pasti ikut aku. Jangankan mereka pendeta-pendeta Bani Israel, seandainya Musa hidup, ada dia sekarang, dia pasti ikut aku. Sedangkan Musa saja mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi katanya nanti Nabi Isa akan datang di akhir zaman. Betul. Tapi lihat hadisnya, la yushikanna, akan datang Isa bin Maryam, anak Maryam, Isa namanya. Apakah dia membuat syariat baru? Tidak. Dia ikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yukassirus salib. Dia akan menghancurkan salib. Salib. Bahasa Arabnya. Bahasa kita salib. Wa yaqtulul khanazir. Dia akan membunuh babi. Babi-babi akan dia bunuh. Wa yada'ul jizyah. Dia akan menggugurkan pajak. Bapak Ibu yang sudah berat betul bayar pajak kendaraan bermotor, sabarlah sampai Nabi Isa datang. Ini sebanyak pajak. Itu menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak membawa syariat baru, tapi dia melanjutkan, menegakkan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min ahlil kitab, sebagian dari Yahudi Nasrani yang ada itu la yu'minanna bihi. Mereka akan beriman kepada Isa yang datang bukan mati di palang salib. Hati-hati Ustaz Somad ceramah. Ini nanti ada orang yang tersinggung. Ini penistaan agama. Ustaz bisa dikriminalisasi nanti gara-gara ini. Salah sendiri. Kenapa dengar ceramah saya? Saya tak nyuruh dia dengar. Saya kan ceramah di tengah komunitas kaum muslimin. Yang paling parah itu Malcolm X. Malcolm X. Preman masuk penjara. Sampai di penjara mendengar ceramah Elijah Muhammad dan masuk Islam. Setelah masuk Islam menjadi penceramah. Ceramahnya tak di masjid. Di mana Malcolm X ceramah? Di pintu gereja. Dia berkulit hitam. Datang dia ke gereja orang berkulit hitam. Orang yang baru selesai dari gereja keluar ditanyanya. Kamu dari mana? Dari gereja. Yesus kulitnya apa? Warna putih. Kamu warna apa? Hitam. Masa orang kulit hitam Tuhannya putih? Itu lebih dahsyat lagi. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, la tazalu, akan tetap ada ta'ifatun, sekelompok orang min ummati. Syaratnya mesti umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat, baik, jujur, sopan, santun. Kalau tidak umat Muhammad tak diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu. Dia tak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia rugi. Kenapa disebut di akhirat dia rugi? Karena dia tak dapat balasan apa-apa. Buka kitab fikih sunnah Sayyid Sabiq. Apa kata Sayyid Sabiq dalam bab wakaf? Kalau ada orang kafir buat sekolah, nyumbang, balasannya langsung cash dibayar Allah di dunia. Makanya banyak orang kafir yang nyumbang-nyumbang itu kaya raya. Kenapa? Langsung dibalas Allah di dunia. Supaya apa? Di akhirat tinggal masuk neraka. Kasihanlah Pak Ustadz, dia orangnya baik, orangnya sopan. Masa dia masuk neraka? Kamu kasihan sama dia? Iya, ajak dia masuk Islam. Makanya jangan dia ditakut-takuti. Banyak orang Islam dinakut-nakuti. Sudah datang dia baik mau masuk Islam. Aku mau masuk Islam bro. Jangan, sunat sakit. Bilang sama dia, kau masuk Islam masuklah. Mudah masuk Islam itu. Datang ke An-Nur, subuh Sabtu, habis tausiah Ustaz Somad. Habis itu nanti kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Selesai itu tanya jawab. Habis itu kau tinggal syahadat saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Islam selesai. Gunting pita nyusul belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, syaratnya min ummati,
Sekarang orang diajarkan yang penting baik, yang penting sopan, yang penting santun. Silakan menghadap ke Siddhartha Gautama, silakan menghadap ke Sungai Gangga, silakan menghadap ke Santo Thomas. Yang penting orangnya baik, yang penting sopan. Gak bisa. Syaratnya fit and proper test yang pertama, min ummati, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Daud, Isa, Sulaiman. Gimana cara Nabi Muhammad membedakan umat dia dengan yang bukan umat dia nanti di pada mahsyar di akhirat? Gimana caranya? Umat Nabi Muhammad itu ghurril muhajjalin, bercahaya. Wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kepalanya bercahaya, telinganya bercahaya, kakinya bercahaya. Cahaya apa? Min atharil wudu, bekas. Maka kalau kalian sanggup mempertahankan wudhu lama-lama, pertahankanlah kata Nabi. Makanya ada namanya tajdidul wudhu. Kalau wudhunya batal, di belakang ada kamar mandi, di bawah ada berwudhulah. Makna mempertahankan wudhu bukan menahan kentut. Ini banyak orang tak kentut-kentut. Akhirnya biru mukanya menahan kentut. Kalau batal ya batal aja. Tapi tajdidul wudhu. Ulang lagi wudhu. Dengan wudhu itulah nanti. Ini umatku, ini umatku, ini umatku. Min ummati. Nabi berkirim surat ke Raja Heraklius, Hercules, gubernur Romawi yang ditempatkan di Palestina. Pakai surat. Aslim, masuk Islam ente. Masuk Islam. Aslim taslam. Kalau kau masuk Islam, kau akan selamat. Tidak ada jalan keselamatan kecuali masuk Islam. Kalau sayang sama tetangga, masuk Islam. Datang calon menantu, masuk Islam. Datang calon, masuk Islam. Kalau kau ingin bersamaku, masuk Islam. Karena doa kita yang pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan. Idza ja'akum, kalau datang kepadamu, man tardawna dinahu, kau suka kepada agamanya, wa khuluqahu, akhlaknya. Agama dulu baru akhlak. Sekarang orang cari akhlak baik, ngomongnya sopan, nunjuknya sopan. Di mana Masjid An-Nur? Sopan, tak mau dia nunjuk gini, kalau nunjuk dia tak sopan. Sana. Saya tanya ke mahasiswa saya, Pangeran Diponegoro itu orang Jawa apa orang Medan? Orang Jawa, Pak, dari Yogyakarta. Coba tengok patungnya. Gimana patungnya? Kalau dia orang Jawa pasti gini. Bercanda, jangan serius. Nanti saya penistaan lagi, penistaan. Nah, sopan. Tapi dalam Islam tak cukup hanya sopan. Sopan, baik, tak cukup. Akidahnya mesti benar. Dan akidah yang benar adalah asyhadu an la ilaha illallah. Makanya doa tadi kita tutup. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina. Jadikan akhir kalam kami. Inda intihai ajalina. Ketika ajal kami sampai. Qawla la ilaha illallah. Waktu lahirnya dibisikkan ke telinga sebelah kanan. Asyhadu an la ilaha illallah. Waktu matinya pun dibisikkan. Laqinu, talqinkan. Orang yang mau sakaratul maut di antara kau, talqinkan ke telinganya sebelah kanan. La. Makanya tadi kita diajak berzikir. Afdhalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Kalimatu haqq. Kalimat yang hak. 'Alaiha nahya. Dengan itu kami hidup. Wa 'alaiha namutu. Dengan itu kami mati. Wa biha nub'atsu. Dengan itu juga kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Insyaallah ta'ala minal aminina bi rahmatillahi wa karami. Tapi itu semuanya atas kehendak Engkau ya Allah. Bi rahmatillah, dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa kita disuruh tahlil.
afdalul zikri, seafdal-afdal zikir la ilaha illallah. Syarat umat la tazalu, akan tetap ada ta'ifatun, sekelompok, min ummati, umatku. Bagaimana sifatnya? Sifat umat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahirina 'alal haq. Dia tetap ada, eksis, tak pernah mati. Okey. Ta'ifatun, dia tak banyak. Tidak semuanya ada, sekelompok. Okey. Min ummati, min umat Muhammad SAW. Sifatnya yang keempat. Apa dia? Zahirina 'alal haq. Zahir. Asal kata zahir pundak. Makanya kata patah Melayu, datang nampak muka, pulang nampak punggung. Punggung ini pundak. Kalau yang di bawah tu pantat namanya. Tak layak disebut. Na'udzubillah. Pundak. Zahirina 'alal haq. Menampakkan hak kebenaran. Sekarang kita berhadapan dengan 3 jenis manusia. Pertama, berani menampakkan kebenaran. Ana menunjukkan kebenaran. Yang satu lagi bersembunyi di balik dinding. Kau dukung siapa? Aku sebetulnya mendukung kebenaran. Terus, tapi aku tak berani. Nanti dicopot, gaji putus, uang tunjangan hilang, uang sipak, uang tanduk, uang. Yang satu lagi, abu-abu. Abu-abu ini berbahaya. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Maka kalau kau berani, tunjukkan. Tunjukkan. Kalau kau putih, tunjukkan putih. Kalau kau hitam, tunjukkan hitam. Perokok aja berani kok, tunjukkan merahmu. Masa engkau tak berani? Maka ciri kelompok ini, kata Nabi, la tazalu, yang tetap eksis sampai hari kiamat. Ta'ifatun, sekelompok orang. Min ummati, umat Muhammad. Zahirina 'alal haq, menunjukkan kebenaran. Semua orang mencela kebenaran. Tapi dia tak takut. Hari ini mata kita melihat itu. Tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Kata orang yang tak mau sebut nama. Kenapa Ustaz tak sebut namanya? Mungkin dia pun tak suka namanya disebut. Karena dia tak mau riak, tak mau sum'ah. Kita tak sebut nama orang. Tapi orang heran, kenapa dia berani Pak Ustadz? Sudah putuskah urat takutnya? Ada yang nanya ke saya, udah putus urat takutnya Pak Ustadz? Coba bawa ke rumah sakit Arifin Ahmad, ada tak urat takut di badan? Kenapa dia berani? Tak ngeri dia menghadapi PKI, tak ngeri dia menghadapi Syiah, tak ngeri dia menghadapi Kristenisasi. 3 yang mengancam kita ini sekarang. Kristen ekstrim, PKI, Syiah. Syiah didukung Iran. Kristen ekstrim didukung Amerika dan Uni Eropa. Komunis didukung Cina yang sudah mulai masuk. Hadis Nabi mengatakan tutullah ilmu walau ke negeri Cina. Walaupun hadis ini dhaif. Karena ada periwayatnya yang dhaif. Dulu kita disuruh belajar ke negeri Cina. Sekarang tak perlu belajar ke Cina. Cina itu dah datang kemari. Buat kampung pula di bawah. Bayangkan. Tak takut menghadapi besar ni semua. Takutnya sudah habis. Sehingga tak tersisa lagi dalam dirinya takut. Inilah yang dikatakan Nabi SAW. Wahirina 'alal haq. Dia menunjukkan kebenaran. Hari ini kita melihat saudara-saudara kita itu. Bapak dikirimi videonya. Dikirimi gambarnya. Ada yang pecah kepalanya. Ada yang patah tangannya. Wahirina 'alal haq. Mereka senantiasa berani menampakkan kebenaran. Kenapa Ustaz mengkaji hadis itu subuh ini? Hari ini banyak orang yang goyang dengan kebenaran. Pak Ustadz, ya, saya baru pulang umroh, Pak Ustadz, alhamdulillah. Jilbab saya panjang, Pak Ustadz, alhamdulillah. Tapi kata kawan saya, ngapain kau pakai jilbab panjang? Yang hajah aja nggak pakai jilbab? Tengok, goyang dia. Ngapain baru pulang umroh pakai jilbab panjang? Yang sudah hajah aja nggak pakai jilbab? Dia mengukur kebenaran bukan karena benar. Dia mengukur kebenaran karena banyak dilakukan orang. Kalau orang banyak melakukan, benar. Kalau tak dilakukan orang, salah. Orang ini goncang goyang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kelompok yang dikatakan Nabi ini, la tazalu, tetap eksis. Ta'ifatun, dia kelompok tak banyak, kelompok kecil. Dan dia itu min ummati, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zahirina 'alal haq.
mereka tetap menunjukkan kebenaran. Kerja di kantor dinas, PNS, tidak menghalangi dia untuk menunjukkan eksistensi kebenaran. Ustaz Somad, ya, ini pegawai nggak pernah keluar kota. Kenapa? Karena dia takut penyimpangan SPPD. Ada orangnya, ada. Di mana alamatnya? Nanti saya kasih nomor HP-nya. Takut dia makan haram. Takut dia melakukan perbuatan yang tak diridai Allah. Takut dia membawa duit itu pulang ke rumah, disuapkan ke anaknya, disuapkan ke istrinya, dikucilkan orang. Dia tak peduli. Kenapa? Karena dia tidak merasa berada di depan orang, tapi dia sedang merasa berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yu'ituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ayat apa itu? Ayat kursi. Semuanya kita hafal. Setelah salat subuh dibaca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Tapi tak banyak yang memasukkan makna ayat itu ke dalam otaknya, ke dalam hatinya, ke dalam jantungnya, ke dalam sumsumnya. Dia cuek-cuek saja. Tapi hamba Allah ini, aku tidak sedang berada di hadapan orang, tapi aku sedang berada di hadapan dia. Siapa dia? Ya'lamu ma baina aydihim. Kalau aku curang di depan atasanku, atasanku akan keluar kota, atasanku akan mengantuk, atasanku akan sakit, atasanku akan mati. Tapi aku sedang berada di hadapan dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun. Dia yang tak mengantuk dan tidak tidur. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. La yadur, sifatnya yang kelima. La yadurruhum man khadhalahum. La tazalu, dia tetap eksis. Tetap ada sampai hari kiamat. Ta'ifatun, sekelompok. Min ummati, umat Muhammad. Zahirina alal haq, selalu menegakkan kebenaran. La yadurruhum man khadhalahum. Tidak ada yang dapat memudaratkan mereka. Saya nggak percaya hadis yang Ustadz kaji subuh kemarin. Kenapa? Kata Ustadz sifatnya la yadurruhum man khadhalahum. Semua dianggapnya kecil. La yadurruh. Tidak ada yang bisa memudaratkan dia. Kata Ustadz Somad tidak ada yang bisa memudaratkan dia. Tapi buktinya kita baca berita. Ada yang tangannya patah. Ada yang lehernya terkilir. Ada yang kepalanya pecah. Ada yang mobilnya dibakar. Katanya tidak ada yang bisa memudaratkan dia. Mungkin badannya bisa dimudaratkan. Tapi imannya tak pernah sumbing walaupun sebesar ujung. Kalau masalah badan bisa ditikam. Bukankah Umar bin Khattab meninggal ditikam? Siapa menikamnya? Abu Lu'lu'ah. Ditikam Abu Lu'lu'ah. Meninggal Umar bin Khattab. Bukankah Sayyidina Ali meninggal ditikam? Siapa yang menikamnya? Abdurrahman ibnu Muljam. Meninggal. Bukankah Khalid bin Walid sejengkal badannya tak ada yang lepas? Bekas pedang, bekas tombak, bekas panah. Sejengkal dari badan Khalid bin Walid, tak satu pun yang lepas dari tiga. Bekas pedang, bekas tombak, bekas panah. Menangis Khalid bin Walid di atas tempat tidur. Kenapa kau menangis wahai Khalid bin Walid? Berapa pahalamu ikut jihad? Aku bukan menangis karena mau mati. Aku menangis kenapa mati di atas tempat tidur. Kenapa tidak mati syahid di saat perang jihad fisabilillah? Sekarang orang banyak menangis. Apa yang ditangiskannya? Sertifikasi belum cair. Nah, ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masalah telinganya dipotong, hidungnya digunting. Bukankah itu yang dialami oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib? Telinganya digunting, hidungnya dipotong, ditusuk pakai benang, dijadikan liontin buah rantai, jasadnya dibalik, jubahnya sobek, dadanya terbelah, jantungnya dikunyah oleh hidun. Jadi kalau begitu apa makna hadis la yadurruhum man khadhalahum? Siapa yang ingin menyakitinya,
siapa yang ingin membunuhnya, siapa yang ingin merusaknya, tidak mengurangi imannya. Badannya boleh rusak, tapi imannya tak ada yang mampu menodai walau sedikit pun. Yang kita takutkan kepada Allah adalah pakaian sempurna, aksesoris lengkap, dengan berbagai macam keindahan, tapi iman sudah sumbing di dada. Inilah yang kita khawatirkan menghadap Allah. Sedangkan kelompok ini diancam orang. Bapak jangan macam-macam ya. Kalau Bapak tetap juga meresmikan kelompok organisasi ini di kota kita, ini menjadi ancaman bagi kami. Hotel-hotel kami terancam, nightclub kami terancam, diskotik kami terancam, nanti Bapak akan kami pantai. Silakan. Toh saya akan mati juga. Besok mati, nanti malam mati. Keberanian tidak membuat engkau mati cepat, dan pengecut tidak membuat mati lama. Orang kalau berani, apakah gara-gara beraninya dia mati cepat? Tidak. Kalau ada orang pengecut, apakah dengan pengecutnya itu dia menjadi mati lama? Tidak. Di mana letak iman kita? Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tak bisa dimajukan walau sesaat. Berapa banyak orang memang ingin mati malah tak mati-mati. Minum baygon tak mati, minum mama lemon tak mati, digantung diri di atas, diikat pakai tali, melompat, dia tak mati, tiang tu patah, lapuk beratnya 125. Berapa banyak tidur di rel kereta api, akhirnya ku akhiri segalanya. Sempat pula selfie sebelum bunuh diri. Datang kereta, mati, rupanya salah rel. Banyak orang tak mati. La yadurruhum man khadalahum, tidak ada yang dapat menghinakan dia, tak ada yang dapat merendahkan dia. Datanglah Ustadz masuk ke ruang penjara Said Qutb. Said Qutb, ya, kau mau digantung pagi ini Said Qutb. Nanti ketika kau mau digantung, ucapkanlah la ilaha illallah. Kata Ustadz penjilat mau mengajar Said Qutb. Senyum Said Qutb di penjara. Apa kata Said Qutb? Aku digantung gara-gara la ilaha illallah. Ente mau ngajar aku la ilaha illallah. Nah, aku digantung Gamal Abdul Nasir ini karena menegakkan la ilaha illallah. Sekarang kau pensandiwara ingin mengajar aku mengucapkan la ilaha illallah. Sikit pun dia tak takut. Apa kata Syekh Abdul Hamid Kishk dalam mimpi yang dilihat oleh Said Qutb? Malam sebelum dia digantung, dia melihat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang. Berbahagialah engkau Said Qutb, karena kau masuk dalam golongan umatku, umat Muhammad. Terserah apa kata orang tentang akidah Said Qutb. Yang jelas, sampai hari ini bukunya bestseller, Tafsir fi Zilalil Quran, diterjemahkan ke berbagai macam bahasa. Pergi ke toko, bestseller fi Zilalil Quran. Alhamdulillah Pak Ustaz, tafsir Said Qutb sudah saya beli Pak Ustaz. Udah baca, masih berplastik lagi Pak Ustaz. Jadilah nanti anak-anaknya akan membaca insyaAllah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, datang Presiden Irak membaca tafsirnya. Mantap tafsirnya. Karena Said Qutb ini sastrawan, bahasanya indah. Kalau tempat kita macam Buya Hamka lah. Buya Hamka itu kalau sudah menulis novel orang membacanya. Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Kalau dibaca novel itu Pak Ustadz, seolah-olah kita yang berada dalam kapal Van der Wijk itu Pak Ustadz. Begoncang kapal itu, begoncang kita membacanya. Begitu selesai tutup baru sadar, rupanya di oplet mau ke Panam. Saking kan hebatnya Buya Hamka. Dibaca oleh Presiden Irak. Indah sekali kata-katanya tafsir fi Zilalil Quran ini. Siapa penulisnya? Said Qutb. Di mana dia sekarang? Di penjara di Mesir. Siapa Presiden Mesir? Gamal Abdul Nasir. Dia telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Udah Gamal kini? Alhamdulillah, lai sehat-sehatnya. Tolonglah Said Qutb yang di penjara itu janganlah dibunuh.
Dia itu bagus sekali tafsirnya. Janganlah digantung dia. Dia sudah melawan konstitusi negara. Kata Gamal Abdul Nasir, tolonglah. Ringankan hukumannya menjadi penjara seumur hidup. Baik, kata Gamal. Saya tidak jadi gantung dia. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Kita lihat. Dibawakanlah kertas dengan pena ke dalam penjara Said Qutb. Said Qutb, ya, tolong buat surat. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Said Qutb. Dengan ini mohon maaf kepada Presiden karena sudah menghina konstitusi. Dengan ini saya mohon maaf. Kalau kau mau tulis ini, insya Allah kau tak jadi digantung dan akan menjadi hukuman penjara seumur hidup. Siap? La yadurruhum man khadalahum. Siapapun tak bisa memudaratkan imannya. Apa kata dia? As-sabbabatul lati tashhadu an la ilaha illallah. Tunjuk siang malam bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak akan pernah mau menulis permintaan maaf kepada tauhid, kepada setan. Sampai mati aku tak akan pernah. Diharamkannya telunjuk. Lihat bagaimana imannya. Jadi kalau kita menunjuk dalam syahadat tasyahud, yang kita pentingkan itu adalah Allah. Sekarang orang menunjuk yang dipentingkannya pertanyaan ke Ustadz Somad, Ustadz, apakah begini-begini, apa begini-begini? Itu khilafiyah fikih. Yang penting substansi maknanya. Saat engkau bersyahadat, engkau murni tak ada satupun yang dapat merusak akidahmu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dibujuk dengan rayuan. Tak bisa. Wallahi demi Allah, wahai paman. Law wada'u syamsa fi yamini. Kalau mereka letakkan bulan di sebelah kanan. Wal qamara fi yasari. Matahari di sebelah kanan. Bulan di sebelah kiri. Ala an atruka hadzal amra. Supaya ku tinggalkan Islam ini. Ma taraktuh. Tak akan ku tinggalkan. 3 yang menjadi ancaman manusia. Pertama, kekerasan. Yang kedua, kelembutan. Yang ketiga, keluarga. Pertama diancam dengan keras. Awas. Kalau ente macam-macam, awas. Tak mempan dengan kekerasan. Kelembutan. Bujuk rayu. Harta. Tahta. Wanita. Mempan keras. Lembut, lembut, keluarga. Muhammad punya anak, ya. Siapa anaknya? Ruqayyah Ummu Kalthum. Ceraikan anaknya. Apa yang dilakukan Abu Lahab? Menikah anak Abu Lahab dengan anak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah Ummu Kalthum. Ceraikan anak Muhammad. Hukuman keluarga. Banyak orang yang bertahan dengan prinsip, kamu siksa saya, kamu cabut kuku saya, kamu colok mata saya, tak akan bergeming. Tapi kalau anakmu kami culik, tolong Pak. Anak Anda sudah berada di tempat kami. Nih suaranya, coba dengarkan. Betul suara anak Anda? Ya, ini dia. Ustaz tahu dari mana? Banyak di film-film. Tapi ada orang-orang yang sudah sampai pada tingkat Nabi mengatakan, la yadurruhum man khadalahum. Tidak ada yang akan dapat menghancurkan iman mereka. Baik itu penguasa, baik itu politisi, baik itu materi. Semuanya tidak ada. Alhamdulillah Pak Ustadz. Kemarin datang orang ingin nyogok saya. Kata dia, kamu coblos saya, pilih nomor ini, saya kasih kamu 100.000. Saya Pak Ustadz berani mengatakan, tidak. Hebat kamu. Iya. Berapa ditawarkannya? 100.000 Pak Ustadz. Kalau 10 juta, saya istikharah dulu Pak. La yadurruhum man khadalahum. Tidak akan ada. Sampai kapan? Yang keenam. Hatta ya'tiya amrullah. Sampai datang. Makna amrullah 2. Pertama, sampai datang hari kiamat. Ada kelompok ini pada zaman Nabi Muhammad? Ada. Ada kelompok ini pada zaman sahabat? Ada. Ada kelompok ini zaman tabi'in? Ada. Ada kelompok ini di tahun 2017? Ada. Yang jadi masalah adalah kita masuk di dalam apa tidak. Saya tak ingin setelah ini Bapak Ibu berkomentar,
Alhamdulillah Pak Ustadz, nampaknya kalau saya tengok-tengok kawan saya itu tak masuk dalam kelompok ini Pak Ustadz. Hadis ini kita kaji bukan mau mengeluarkan orang lain atau tetangga atau kawan atau sahabat. Tapi yang 6 ini kita pakai untuk mengukur diri kita. Masukkah aku dalam kelompok itu ya Allah? Sehingga kita termasuk orang-orang yang dikatakan Nabi. Berubah. Berbahagia. Siapa yang berbahagia itu? Liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan kekurangan dirinya, cacat dirinya, sehingga dia tak sempat memikirkan aib, cacat, kekurangan orang lain. Tadi bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Saya bangkit, saya buka HP, saya tengok, masuk WA, nomor tak ada nama. Pak Ustadz, saya seorang pemuda, tak bisa tidur malam ini karena memikirkan berbagai permasalahan dunia. Tak tidur dia malam ini karena banyaknya masalah dunia. Alhamdulillah, masih ada anak muda yang memikirkan masalah dunia. Tapi berapa kali saya ketemu anak muda, lontong sayur di depan dingin tak dimakan. Kenapa? Galau Pak Ustaz. La ilaha illallah. Macam-macam. Hari ini kita sedang memikirkan diri kita. Aku masuk tak dalam kelompok ini ya Allah. Kalau masuk alhamdulillah. Kalau tidak kita berusaha untuk memasukkan diri dalam kelompok yang la yadurruhum man khadalahum. Yang keenam, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang hari kiamat. Makna kedua, hatta ya'tiya amrullah, sampai mati. Sampai mati. Sakit terbaring di ruang ICU. Datang orang menawarkan macam-macam. Pak, kami bawa Bapak ke Mahkota Hospital Malaka. Kami bawa Bapak ke rumah sakit mahal di Singapura. Kami akan obatkan Bapak ke London, Inggris. Dengan syarat begini-begini. Tidak. Apapun yang terjadi. Hatta ya'tiya amrullah. Wahum kadzalik. 7. Kalau mau dipotong-potong hadis ini. Wahum kadzalik istiqamah. Sampai mati datang. Masalah manusia dikeroyok-keroyok, berani main rame-rame, itu bukan cerita baru. Makanya dalam syair Arab dikatakan, apa kata dia? Inna qaumi tajamma'u wa biqatli takhadda'u la ubali bijam'ihim kullu jam'in mu'annathun. Inna qaumi tajamma'u, mereka sudah berkumpul beramai-ramai. Wa biqatli takhadda'u, mereka ingin membunuh aku dengan tipu daya muslihat. La ubali bijam'ihim. Aku tak takut sedikit pun dengan kelompok ramainya mereka. Kullu jam'in mu'annasun. Karena yang berani ramai-ramai itu hanya perempuan saja. Ini jadi kaedah nahu sekalian. Kullu jam'in mu'annasun. Setiap jamak mu'annas. Asal jamak mu'annas. Tapi itu juga menjadi semangat bagi orang. Kalau kamu berani, 1 lawan 1. Kalau ramai-ramai, kullu jam'in mu'annathun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka masuk tidaknya kita, anak-anak cucu kita, tergantung apa yang kita tanam pada hari ini. Alhamdulillah, anak, cucu, sekolah di sekolah Islam, belajar 5, akidah, akhlak, Quran, hadis, bahasa Arab. Mudah-mudahan angin kencang, puting beliung, tsunami datang, tak akan menggoncangkan imannya. Kita akan mati, dimakan cacing tanah. Sekarang 2016, 2026, 2036, 2040. Ustadz Somad mati 2040. Ustadz tahu dari mana? Saya udah hitung-hitung, umur saya 63, pas 2040. Kalau sampai orang Islam tak pernah sedih, seandainya mati pas umur 63, alhamdulillah. Kalau ditambah Allah, bonus. Kalau mati nanti malam, alhamdulillah. Besok tak ada dosa lagi. Allahumma ja'alil ayata ziyadatan li fi kulli khair. Kalau kau tambah umurku hidup besok pagi, alhamdulillah. Bertambah umur, bertambah amal. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kalau kau takdirkan aku mati nanti malam, alhamdulillah. Besok pagi tak menengok paha-paha Cina lagi di mall.
Tak lagi melihat orang pakai rok pendek di toko roti. Imam dari Masjidil Aqsa Palestina yang diundang oleh Masjid Raya Senapelan. Jangan lagi sebut Masjid Raya Pasar Bawah. Marah Pak Herman Med. Ini bukan Masjid Raya Pasar Bawah. Ini Masjid Raya Senapelan, kata dia. Iyalah Pak. Diundang. Rupanya imam dari Palestina ini tak bisa makan lontong sayur. Mencret dia. Tak biasa dia makan santan, gulai. Dia makannya roti gandum. Roti gandum yang paling enak dibuat oleh orang barat. Wong Londo. Masuklah dia ke toko orang Belanda tadi. Begitu masuk, mundur dia balik. Kenapa? Ditengoknya penjaga pakai rok pendek. Takut dia hafalannya hilang. Dia mau jadi imam tarawih. Satu malam satu juz. Nanti kalau dia tengok macam-macam hafalannya hilang, maka dia tak jadi. Biarlah tak makan roti gandum, asal hafalan jangan hilang. Turun Ustaz Somad masuk ke dalam, dipilihnya roti. Ustaz tak takut hafalan Ustaz hilang. Memang tak bersisa lagi dalam hilang. Itulah keadaan kita sekarang. Itu zaman kita tuh 2017. Bagaimana dengan anak cucu cicit kita di masa akan datang? Dunia ini makin parah Pak Ustaz. Ya, pada saya. Dosa kami Pak Ustaz. Kenapa kami hidup tahun sekarang? Kenapa kami tak hidup zaman Abu Bakar Siddiq, zaman Umar, zaman Utsman, zaman Ali, Khulafaur Rasyidin? Kenapa hidup zaman sekarang? Ini bukan takdir buruk. Ini kenikmatan luar biasa. Karena Nabi menjanjikan, apa kata Nabi SAW? Al-ibadatu fil haraji. Kalian yang tetap istiqamah dalam fil haraj. Apa itu haraj? Al-qatlu wal fitan. Banyak pembunuhan, banyak penyiksaan, banyak kriminalisasi, banyak pembusukan. Tapi kalian tetap istiqamah. Pembalasannya kahijratin ilayya. Seperti orang yang berhijrah bersamaku, bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang, Pak Ustadz, sedih saya Pak Ustadz, tak bisa ikut hijrah seperti Suhaib Ar-Rumi, tak bisa ikut hijrah seperti Abu Salamah, tak bisa ikut hijrah seperti Abu Bakr As-Siddiq, tak bisa ikut hijrah seperti Amir bin Fuhairah, tak bisa ikut hijrah seperti para sahabat muhajirin. Jangan sedih, hidup di akhir zaman bukan kutukan. Kutukan apa sehingga saya hidup zaman sekarang? Hidup di akhir zaman bukan kutukan. Yang penting istiqamah. Hidup di zaman dulu pun bukan kenikmatan. Hidup di akhir zaman bukan kutukan. Siapa bilang hidup zaman dulu kenikmatan? Abu Jahal, Abu Lahab hidupnya sekarang apa dulu? Itu masuk neraka jahanam. Namanya tertulis dalam Quran. Tabat siada abi lahabi wa tab. Hidup zaman dulu masuk neraka jahanam. Dulu dan sekarang tak ada beda bagi orang beriman. Hatta ya'tiya amrullah. Sampai datang kematian. Sampai datang hari kiamat. Dia tetap istiqamah. Andai aku mati nanti. Jangan kalian berhenti berjuang. Lanjutkan perjuangan ini. Karena kalian berjuang bukan karena aku. Tapi berjuang karena Allah. Kata siapa itu? Bapak Ibu tahu sendiri. Karena sudah di-share Twitter, BBM, WhatsApp. Ungkapan orang-orang yang rasa takutnya kepada senjata, rasa takutnya kepada manusia, rasa takutnya sudah hilang. Masalah dikeroyok, masalah diancam, masalah diteror. Itu bukan kerja orang sekarang. Dari dulu nabi-nabi pun sudah dikeroyok. Nabi Musa alaihi salam. Siapa yang mengkeroyoknya? Tertulis dalam Quran. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma. Sesungguhnya Fir'aun. Siapa lagi? Haman. Siapa lagi? Wa junudahuma. Junud, tentara. Ustaz jangan sebut-sebut tentara. Nanti ada tentara tersinggung. Tentara itu terbagi dua. Yang baik-baik tentara Allah. Yang jahat-jahat tentara setan. Yang tersinggung tentara setan. Fir'aun. Sungguhnya Fir'aun. Wa Haman. Haman. Fir'aun jelas. Politikus.
jahat, kotor. Haman. Siapa ini Haman? Cerdas. IQ tinggi. Intelektual. Tapi ilmunya dipakai untuk menyokong, mendukung Fir'aun. Kalau Haman itu hidup sekarang, siapa namanya? Profesor Dr. Haman. Otaknya yang cerdas. Hanya untuk sesuap nasi yang dia telan menyambung hidup. Sengaja Allah ciptakan kita beda dengan udang. Di sini otak, di sini lambung. Antara otak dengan lambung berapa jengkal? Siji, loro, telu. Sada, dua, tolu. 3 jengkal jaraknya. Supaya apa? Supaya pikiran kita jangan lambung. Makanya kalau ada orang mikirnya lambung, otak udang. Jangan-jangan kalau di ronsen otaknya, lambungnya di samping. Sama dengan udang. Materialisme. Haman. Inna Fir'aun. Wa Haman. Wa juludahuma, tentara-tentara. Kanu khati'in. 3 mengeroyok Nabi Musa alaihissalam. Ustadz kabarnya besok akan ceramah ke tempat kami ya. Iya Pak, tolong Ustadz ceramahi dulu. Di sini banyak Fir'aun, Haman, dan bala tentaranya. Ustadz seperti Nabi Musa besok malam. Kalau gitu saya mesti membawa tongkat Nabi Musa. Saya pukulkan ke lantai berubah menjadi ular. Saya tak ada tuh Pak. Bapak siapkan aja air panas. Saya mau bawa tongkat Ali besok malam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa mengalami itu, dikeroyok. Nabi Isa alaihissalam dikeroyok juga. Siapa yang mengeroyok dia? Yahudi. Siapa lagi? Romawi. Siapa lagi? Orang jahil. 3 kelompok mengeroyok Nabi Isa alaihissalam. Mana tempat Isa? Itu tempatnya. Oke, kita tangkap dia. Pengkhianat bernama Yudas Iskariot. Disogok dengan beberapa keping uang emas. Dari dulu yang merusak. Money politik. Money, duit politik. Murid pun berkhianat. Yudas Iskariot. Yudas, mana letak tempat persembunyian Isa? Itu letaknya. Nabi Isa tak keluar. Coba kau masuk ke dalam Yudas. Nanti kau lihat betul tak Isa ada di dalam. Kalau dia ada di dalam, kau keluar. Baiklah. Masuk Yudas ke dalam. Tentara Romawi dengan Yahudi lama menunggu, tak keluar-keluar. Mau di miss call, tak pula ada HP waktu itu. Kata orang Yahudi sama Romawi, ini Yudas kenapa tak keluar? Kalau gitu gimana? Udah kita serbu aja. Oke, serbu. Akhirnya mereka serbu ke dalam. Mukjizat terjadi. Wama qataluhu. Mereka tidak berhasil membunuh Isa. Wama salabuhu. Mereka tidak berhasil mensalib Isa. Walakin syubbiha lahu. Ada orang lain yang diserupakan dengannya. Siapa dia? Yudas. Diangkat Allah Ta'ala Isa. Yang tinggal Yudas. Maka Yudas itulah yang disalib di tiang Golgota. Ditangkap. Pengkhianat memang layak mati di palang salib. Pengkhianat memang layak matanya dimakan oleh burung gagak. Pengkhianat hanya layak disalib bersama pencuri dan perampok. Itu yang dilakukan. Allah Ta'ala menghukum Yudas. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengkeroyok Musa. Ya. Mereka mengkeroyok Isa. Betul. Setelah itu siapa lagi mereka keroyok? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal. Abu Lahab. Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Yang memutar dari belakang. Menyerang kaum muslimin pada perang Uhud. Siapa? Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar, Nasrani, Majusi, berkumpul semuanya menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-kufru millatun wahidah. Orang kafir itu bentuknya banyak, agamanya banyak, tapi isi kepalanya satu, ingin menghancurkan kebenaran. La yadurruhum man khadalahum. Tapi kebenaran tak bisa dihancurkan pada kelompok yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita termasuk dalam kelompok ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
Itulah tausiah yang dapat saya sampaikan subuh ini. Selanjutnya kita akan salat sunat isyraq 2 rakaat. Selesai itu sebagaimana kita lanjutkan tanya jawab, dan pukul 8 kita yang punya keluangan waktu akan mengikuti zikir dan solawat bersama Hal Habib Syekh Ibnul Habib Abdul Qadir yang akan datang bersama kita insyaAllah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.